A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang muda yang baik rahmati Allah. Saya tadi pada subuh itu lihat beberapa konten gitu ya. Lalu melihat bagaimana cara orang merespon kejadian-kejadian. Abang kakak yang baik, Islam itu tidak anti kepada harta. Islam ngajarin kita bagaimana mengelola harta. Islam tidak anti sama orang yang perlu refreshing atau perlu hiburan gitu. Healing bahasa anak sekarang. Tapi Islam juga motor gendut, motornya jelek, parkirnya di luar. Anti gak kita sama? Kalau sama laki-laki apa? Anta. Kalau sama perempuan? Anti. Itu saya sejak 99 udah anti sama perempuan. Nah, kalau punya duit, kita tahu cara belanjakannya tuh. Ada zakat, ada infak, ada sodako, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah. Nggak melulu tentang aku udah cukup sama diriku sendiri. Iya, betul. Tapi kalimat itu masih koma, jangan dititikkan. Koma kan kalimat itu, lalu bilang, tapi perut orang lain masih banyak yang perlu saya isi. Saya pengen, kalau saya mah standarnya telur dadar aja udah cukup. Iya, tapi ada loh orang yang bercita-cita pengen makan steak, kita yang traktir. Bisa nggak itu jadi cita-cita? Ya silakan aja. Jadi hari Jumat ini ayamnya nggak berat-berat ya. Oke, ada satu ayat yang menurut saya menarik untuk kita ulang lagi. Lalu di sini ada kalimat fatarabbasu. Ini kemarin saya jelaskannya belum selesai 924 ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ini kelompok keluarga dekat. Manusia-manusia, bapak, anak, pasangan, keluarga, saudara. Belum, ini kelompok yang satu dulu, variabel satu. Qul in kana aba'ukum, bapak. Kan ada kan yang bapaknya tuh punya pengaruh terus anaknya kecipratan. Ada yang bangga-banggakan bapak. Ya kan? Ada juga, saya pernah dulu awal-awal masuk ke DKI ini, daerah khusus apa? Istighfar ini. Orang-orang tuh kalau kenalkan dirinya tuh kalau nggak kenalkan daerah, rumah, pasti kenalkan, Ustaz pernah dengar nama ini nggak? Enggak sih. Nah, saya tuh keponakannya itu. Oh, maksudnya tuh dia mau ngasih tahu aku nih orang punya nama gitu lah. Orang apa? Orang penting. Orang punya nama, betul nggak? Kok orang punya nama ya man? Iya, kalau nggak punya nama kan manggilnya woi. Gitu ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Ada orang tuh kalau ketemu tak ada cerita lain, cerita anak ya terus. Anak saya tuh hafiz 30 juz loh, anak saya tuh ini loh, anak saya ini loh, anak saya begitu loh. Terus Nabi Ibrahim lewat di depan dia, lalu bilang, anak saya Nabi semua, permisi ya. Itu kalau diedit bagus tuh kayaknya. Kelas king, nah gitu lah kira-kira ya. Wa ikhwanukum. Saya ini saudaranya ini, saya ini saudaranya ini, saya ini keluarganya ini, saya ini orang dalam. Ada orang dalam, ada orang dalaman ya. Macam-macam lah. Wa azwajukum. Pasangan. Istri-istri, suami-suami. Ya kan? Sosial medianya pamer istri, sosial medianya pamer anak, sosial medianya. Ya, apapun itulah. Kita tidak bisa menilai hati orang. Pokoknya kita doa yang baik-baik, semoga keluarganya bagus, harmonis, sakinah, mawaddah warahmah dan seterusnya. Wa ashiratukum. Ashirah itu orang-orang dekatmu, circlemu, ini keponaan. Jadi gimana caranya supaya bisa masuk kerja? Ya kan? Ya, sebut saya orang dalam. Saya titipan om saya. Oh, udah lulus langsung. Yang lain tuh pura-pura aja. Itu
Tidak ada di sini, tidak ada. Itu katanya oknum, tapi satu provinsi oknumnya. Terus dia bikin acara tasyakuran, lalu bilang, saya termasuk murah loh kemarin, cuma 80 juta. Tetangga saya tuh keluar 250 juta. Nyogok maksudnya. Jadi nyogok itu jadi bahan diskusi, obrolan untuk agenda tasyakuran. Anaknya katanya lulus di apa? Tidak tahu lah saya namanya, buat yang malas. Dapat SK, SK-nya langsung sekolah. Yang pintar SK. Yang situ tetap bodoh. Dikasih tahu nih, tidak akan mempan abang kakak. Maka Allah sebut abna'ukum, aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum. 5 nih manusia. Apa yang memperkuat dan bikin orang akhirnya minder, bikin orang bahkan mohon maaf, jual diri, hilang kehormatan, jilat sana, jilat sini, ngambil sumber daya alam. Apapun itu dilakukan. Amwalun iktaraftumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan. Itulah yang membuat banyak orang tidak sholat subuh karena takut ketinggalan kereta. Itu yang bikin orang akhirnya bela-belain, ya kan? Pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Amwalun iktaraftumuha, abang kakak coba lihat live di TikTok yang, ayo kak ditetep layarnya kak, ya terima kasih orang baik. Saya sedih lihatnya, nenek-nenek udah jam 11, jam 10. Terus nanti kalau ada yang ngasih itu ngangkat galon. Pernah nengok enggak? Enggak pernah. Oh memang beda alam, alhamdulillah lah, semoga Allah jaga. Mama janganlah. Kebayang, wah ya ada yang ngasih gift, ya. Oh, oke, joget. Ya kan? Ada satu kampung itu isinya dunia. Nggak ngerti mereka. Kalaupun kita nasihatin, belum tentu juga mau diterima nasihat kita. Makanya banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk nggak mau ngasih nasihat. Kenapa? Nanti dinasihatin dia malah baper, malah marah ke saya, jangan balik. Amwalun iktaraftumuha. Ini ada yang orang saking pengennya dapat harta, itu bela-belain gitu, mohon maaf ya. Ya nyogok, ya nipu, ya akad batil, ya riba, kartu kredit. Nggak peduli udah tuh, pokoknya harus kaya gitu. Karena dia berpikir kalau aku kaya aku dihormati. Kalau cara kayanya didapat dengan cara yang tidak benar, maka pasti kalaupun sudah dapat itu harta, dia akan ketemu dengan kawan-kawan yang tidak benar juga. Itu rumus kan? Percaya nggak Bang Kakak? Jadi tadi ya, tidak ada yang salah dengan harta, tidak ada yang salah dengan duit, mobil mewah, tidak ada yang salah. Itu barang netral, tergantung di tangan siapa. Emang tidak bisa orang miskin ujub? Bisa tidak Bang? Anak ya Masya Allah, anak walaupun miskin ya anak orang baik. Mereka tuh kaya tuh masuk neraka semuanya. Mak, miskin, sombong. Kalau kaya sombong mungkin agak pantas, walaupun mungkin agak pantas. Dia kaya misalnya banyak, terus dia bilang gini, aku nggak sholat aja tetap kaya kok. Kita tahu nih, itu istidraj namanya. Tapi dia masih mending gitu, masih bisa makan di hotel, makan di restoran bagus. Nah, ini udahlah miskin, tak berduit, sombong, nggak mau sholat juga, nggak mau istighfar, nggak mau muhasabah, malas, julid. Masya Allah, itu yang gemes malaikat apa? Malaikat Malik. Langsung ditandain. Ini ku tarik nih. Nggak lagi malaikat maut, malaikat Malik. Yang nandainnya malaikat siapa? Malaikat Malik langsung. Wih, member VIP. Ya mbok ya kan gini kan. Kira-kira Abang Kakak paham enggak maksud SMK hari ini? Kalau kaya itu bisa mulia gitu. Namanya Sulaiman, namanya Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Rasulullah kaya enggak? Kaya tapi memilih hidup sederhana. Nah, tapi kalaupun Abang Kakak tak punya duit hari ini, lagi misalnya banyak masalah, enggak apa-apa gitu. Ada Allah masih. Muhasabah, introspeksi, buang malas, bangun tidur lebih awal, ya kan? Belajar ilmu dagang, praktek. Ini hari ini kayak dibentur-benturkan gitu. Kalau miskin pasti masuk surga, ustadz miskin pasti lebih baik daripada ustadz kaya. Ini apa gitu? Paham nggak kira-kira? Jadi anak muda nih, misalnya anak muda nih bilang, saya mah gini-gini aja lah, ngepas-ngepas aja.
Yang penting saya ikhlas karena Allah. Itu kebenaran atau pembenaran? Kau sedang menutupi kemalasanmu. Islam melarang malas itu, karena malas itu salah satu dari sekian banyak penyebab datangnya masalah-masalah baru. Penyakit, salah satunya malas. Hutang, hati busuk, minum susu 2 kotak, busuk hati kita, gitu. Lihat orang lebih kaya terus baper. Lihat orang lebih sukses terus sakit hati. Ini ada yang salah Bang Kakak. Ada yang salah. Kita di dalam Islam ini, kita proses itu pengetahuan kita. Oke, kalau aku tak berduit, aku tidak boleh menghinakan diriku dengan harta ini. Kemarin saya ketemu sama Ustadz di mana? Di Surabaya. Dia bilang, kami mampunya baru segini. Tapi kami pantang minta proposal, bikin proposal, mengemis-ngemis tanda kutip menjual kemiskinan pondok pesantren, walaupun kami sedang butuh, sedang perlu banget kata beliau, tapi tidak mau ngemis-ngemis online atau meminta-minta. Pernah kata dia, kita coba-coba pakai cara-cara orang kebanyakan gitulah. Ternyata bukannya beras yang datang, masalah yang datang. Pada saat kita meningkatkan ketakwaan, nah beliau bahas tentang intan surullah yang suruhkum waktu itu. Dari sudut pandang seorang pengasuh yang memberikan beasiswa kepada anak-anak di pesantren, anak-anak dari Maluku, dari Ambon, disekolahkan full gratis beasiswa. Dia bilang, masa sih Allah mengingkari janjinya? Tidak mungkin. Kita nolong orang lain, Allah tolong pondok kita. Saya bilang, oh, bisa begini. Pernah dapat GIB, dapat beras, habis itu qadarullah karena berganti pengurus dan segala macam, putus, tidak pernah ke kontak. Pengurus yang baru tidak tahu kalau pondok ini pernah dapat. Terus Ustadz ini diam aja, tidak cerita-cerita, tidak ada ngomong-ngomong, tidak juga minta-minta. Tiba-tiba pengurus baru datang ngasih tahu. Setelah datang baru dikasih tahu, dulu pondok kami pernah dapat, tapi begitu putus kami tidak pernah ngontak-ngontak, tidak pernah juga marah-marah, tidak pernah juga ini. Nah, abang kakak, ujian naksi minal amwal wal anfusi wat thamarat itu kan pasti ya. Tapi ilmu responnya pada saat lagi sedang tidak berduit itu. Maksud saya gini, kalau pas lagi tak berduit, jangan sampai diperburuk kondisi tak berduit itu dengan julid sama orang lain. Dia mah kaya jual selangkangan gitu. Kau udah miskin, dompetmu jelek, mulut jangan jelek gitu. Ini aja poin SMK ini, bisa dipahami tidak kira-kira? Kalaupun abang kakak taat dalam beribadah, jangan pernah ada rasa kau lebih baik daripada orang lain. Sampai sini paham nggak kira-kira? Kalau pas ditakdirkan Allah lagi di atas, hartamu bukan milikmu saja. Itu bukan milikmu, itu amanah, itu titipan dari Allah yang diminta pertanggungjawabannya dapat dari mana, dipakai untuk apa. Nyambung nggak kira-kira? Kalaupun nanti ditakdirkan Allah terkenal, populer, misalnya itu, apalagi viral, FYP gitu, itu bonus dari Allah, ya kan? Allah yang takdirkan, plus itu ujian dari Allah. Mudah-mudahan nih. Saya kadang-kadang kalau ngomong di sini agak bingung gitu. Mau ngomong apa ya sama orang-orang yang udah ngerti agama ini gimana? Iya, antum ini udah gak pakai riba, ya kan? Udah rajin ke masjid, udah itikaf, baca Quran udah rajin. Ngapain dengar kajian lagi? Sekali-sekali libur gitu, udah hafal 30 setengah berapa? Maksud saya tadi tuh, kalaulah memang lagi di bawah, ada peluang Allah angkat derajat. Tapi bukan berarti ya kan semua bisa kita pukul rata. Misalnya kita bilang, orang kaya itu mah sombong semua. Saya banyak kok ketemu orang-orang yang dengan izin Allah duitnya banyak, miliar-miliar, tidak pakai bank, tidak pakai riba, tapi tetap rendah hati. Ada banyak, tetap sholat, zakatnya masya Allah, zakatnya miliaran, zakatnya sedekah udah kan, usah tanya. Yang 2,5% aja itu miliaran sekali dia geser, dan tetap sholat. Makanya kadang-kadang saya tarik nafas gitu, ketemu orang, mohon maaf ya bang kayak, kita tahulah saldo sedikit, plus mulut julid, ya Allah. Malaikat apa tadi yang nandain? Malaikat Malik. Malaikat maut mah cuma nyambut aja. Malaikat Malik nandain ke member VIP. Amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Lihat kalimatnya, tijarah, perniagaan, perdagangan yang engkau khawatirkan. Takhshawna, belum terjadi tuh. Kasadaha, takut rugi, takut bangkrut. Naluri. Semua orang yang berdagang pasti pengen untung. Balik lagi ke cerita pondok tadi. Beliau cerita,
Ini yang kami lakukan Ustaz. Istri saya bisa masak, kami bikin nasi kayak kebuli gitu. Enak banget nasi ini kemarin kita makan. Saya bilang ini harus dipromosikan. Kami belum punya ilmu, kan dengarkan kalimat ya. Kami belum punya ilmu marketingnya Ustaz. Kami belum tahu caranya, kami mau belajar. Nah ini tanda-tanda orang bisa bertumbuh tuh begini. Banyak orang yang mengatasnamakan tidak bisa, lalu jadi status permanen. Sebenarnya itu adalah kemalasan yang ditutupi dengan kata-kata mutiara. Apa? Iya kan? Bangun tidur kesiangan, tidak sholat subuh, kerja tidak mau, belajar tidak mau, terus bikin status, semua akan indah pada waktunya. Coba siram pakai comberan, bilang, "Woi, tidur kau terlalu miring." Yang lain lagi belajar bikin caption, belajar ngedit video, belajar bikin konten, belajar cari produk, belajar lagi banding-bandingkan mana supplier yang bagus, mana ini. Kau lagi tidur liur-liur. Paham kira-kira? Apa kakak? Ada yang sholat duha pakai kunut. Kira duha gitu maksudnya. Ternyata subuhnya kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Jadi dia harus ngerti mana dan kapan harus ngapa gitu. Harus ngerti mana kapan harus ngapa. Gimana tuh? Kayak, bro, kapan kita kemana? Hah? Kapan kita kemana? Amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Kiai pengasuh ini cerita, dia bikin minuman, kopi, bikin produk. Dia bilang kami tidak pengen minta-minta, kami pengen coba jualan. Tapi hasil terserah sama Allah. Wah, ini keren. Lakukan yang terbaik, lakukan semampunya. Hasil serahkan sama Allah. Begitu ada kekurangan, kita evaluasi. Saya ingat cerita salah satu pengusaha stik besar di Indonesia ini. Dia dulu awal-awal itu saya dengar langsung dari beliau. Begitu dia jualan, ada orang beli dan tidak habis. Itu langsung dicoba diicip gitu. Kenapa tidak habis ya? Dipanggil, diajak ngobrol, kenapa tidak enak Pak? Kami perbaiki Pak. Ini mental orang bakal maju. Yang lain tuh kan, dasar dia aja nggak bersyukur, overconfident dengan resep sendiri. Saya bilang sama pengusaha-pengusaha makanan, beberapa yang saya kenal yang saya temui, saya bilang kalau jual makanan halal dan thayyib itu bukan lagi isu, itu sudah clear. Tapi saya bilang kalau antum jual makanan atau minuman, pilihannya cuma dua. Setelah halal thayyib, enak dan atau enak banget. Gak bisa tuh jual makanan pakai feeling, kayaknya nih enak. Pertanyaan saya kalau ketemu sama pengusaha-pengusaha kuliner, saya selalu tanya, abang, kakak, saya bilang, bisa gak bikin ini pakai gramasi? Jadi gak boleh pakai feeling. Santannya gimana? Saya ketemu ada pengusaha kuliner, Masya Allah saya baru tahu dia bikin ayam, nasi uduk. Itu sampai sedetail itu dia menjabarkan tentang kualitas santannya, komposisi airnya. Ustaz kalau berubah nih airnya, santannya gak sekental ini, rasa nasi uduknya berubah. Benar lah bang sampai segitunya. Iya Ustaz, bahkan saya hafal katanya. Kan dia bikin sambal juga. Sambal itu ada gula merahnya. Gula merah yang terlalu banyak ininya itu berubah rasa sambalnya Ustaz. Dan itu dicoba sama 5 orang yang memvalidasi rasa sambalnya. Sambal. Terus abang kakak bilang gini, saya jualan tidak laku Ustaz. Nyalahkan keadaan, jadi si paling korban. Mana bisa bertumbuh orang begini? Tapi memang yang mau bertumbuh sedikit. Saya kaget dengar cerita sambal 5 orang yang memvalidasi rasanya. Baru boleh dirilis keluar. Ada kan yang masaknya cemplang-cemplung kan, pakai feeling aja. Tanggung nih terima masaknya. Hari ini hijau masakannya, besok biru, lusa ungu. Nggak bisa diduplikasi. Ya dia harus terus ada di pasar, harus terus ada di dapur, masak terus, nggak bisa ninggalkan. Kemarin saya share ke beberapa ini. Ada satu akun. Kemarin saya kirim saya bilang kakak-kakak, kita nggak pernah tahu mukanya kayak apa, cuma dengar suaranya aja. Dan tidak pernah posting apa gitu lagi sujud misalnya, tidak pernah. Instagramnya tuh untuk masak, followernya sampai hampir 10.000, 7.000 sekian gitu. Itu isinya story aja. Dan konsep dagangnya keren, tidak ada utang. Ada uang, ada barang. Siapa cepat dia dapat. Abang kakak hari ini saya ayo bunda, dia pakai bunda sis gitu bahasanya. Ini ada ikan teri, sambal teri plus terong. Ada ati ampela, ini 10 porsi ya guys, 1 porsi sekian. Ditulis di status Instagram itu. Hanya status aja, postingannya 0. Hanya status. Dan itu ada uang, ada barang. Habis diposting, ini ya menu hari ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ayam kecap, satunya sekian, pakai box itu. Diantar pakai gosen. Habis.
Ada uang, ada barang. Nggak ada konsep utang-utang, aku transfer baru aku kirim. Kalau ada niat, ada jalannya. Kalau tak ada niat, pemalas akan tetap jadi pemalas. Coba bilang, bisa dah Ayaman kaya dan taat sama Allah? Bisa sekali. Saya bilang, saya berharap banyak orang-orang Islam yang pergi ke masjid pakai Rolls Royce tanpa riba dong, tanpa riba. Barang-barang dunia semua tuh. Muslim pakai Alphard, itu doa saya. Tapi kan tidak banyak orang yang mau masuk ke zona itu. Semuanya menggunakan dalih, ya udahlah kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Itu kata mutiara kan? Betul lah. Di dalam kata-kata mutiara itu ada apa? Ada malas, ada julid, ada dengki. Ngapain saya kaya tapi sombong jauh sama Allah? Kau tidak pernah piknik kan nengok ada orang kaya dekat sama Allah? Ayaman marah? Enggak, ini ngetes mic aja. Ada banyak orang yang begitu kita umumkan, Ustadz, ada program apa? Ini ada sapi untuk dilelang untuk Palestina. Ya udah saya ngambil. Berapa buka harga? 2 sekian gitu disebutkan. Ya udah saya naikkan sekian. Langsung transfer. Nggak pakai nanya, mana fotonya? Tolong fotokan hidungnya, tolong fotokan giginya, nggak ada. Langsung transfer aja. Nah, mulailah ngomong si julid ini. Iyalah Ustaz, dia kan banyak duitnya. Kalau saya mah kalau banyak duit juga gitu. Bibir kau, apa? Jangan kan nunggu puluh-puluh juta. Ya. Bagikan nasi kotak aja muncul rakusnya. 2 hal Abang Kakak nih. Pagi ini yang saya pengen ngajak adik-adik saya, anak-anak saya di internal ini. Buanglah 2 hal ini. 1 malas, 2 rakus. Nggak tahu ngapa saya benci benar sama 2 hal ini nih. Minimal antum kalau belum bisa buang sifat ini, minimal benci dulu sama ini. Nggak usah nengok orang, oh ya Ustaz, kawan saya tuh rakus Ustaz, kalau makan tuh piringnya begini Ustaz. Rakus ini Abang Kakak yang bikin orang akhirnya nggak bisa cukup dan nggak akan pernah cukup berapapun. Dan itu memang Allah yang bilang di Quran, ada. Rasulullah juga bilang. Dia pengen nambah umur. Nambah pun umur, nggak bikin amal soleh. Jadi mumpung kita masih muda-muda, fight betul-betul. Pastikan kita berjuang di rel yang benar. Karena ada juga anak muda yang kayaknya fight, tapi fight di jalan palsu. Kalau yang udah tua-tua ya man, udah telanjur nih, gimana? Santai-santai? Justru malah gaspol, kejar ampunan Allah, banyak-banyak istighfar. Mana bisa santai Bu, yang makin dekat, bukan makin jauh. Maka orang, saya bilang kan, orang kalau milad ulang tahun, selebrasi tuh, saya belum sampai otak saya gitu. Harusnya kan sedih. Ya Allah, nambah umur, berarti nambah dekat sama kematian. Aku akan hidup di alam barzah lagi. Apa bekalku ya gitu? Nggak bisa video call, nggak bisa zoom nanti di dalam tuh. Nggak bisa zoom kan di dalam? Bisa Bu ya? Walaupun Bu ya MPJI, nggak bisa zoom sama pengurus-pengurus MPJI di dalam Bu ya? Maka doa kita kan 5 kan? 1, hidupnya istiqomah. 2, alam barzahnya indah, wafatnya husnul khotimah. 3, alam barzahnya indah. Itu jadi doa. Saya salah satu hal yang saya syukuri kalau lagi safar itu. Saya minta sama Allah, ya Allah, jadikan alam barzah saya indah, hidup saya istiqomah, wafat saya husnul khotimah. Kemarin ke Surabaya langsung keingat Coach Stephen. Diceritakan bahwasanya beliau waktu dimandikan itu wangi, tidak ada kotoran, tidak ada darah, tidak ada air mani. Mohon maaf ya. Saya mengukur ke diri saya gitu. Tahun ini saya 41, ya kan? Kalau Allah masih izinkan menjadi tahun kebaikan. 41 tuh tua atau muda? Tergantung. Kalau bandingkan dengan Oma ya tua. Tua omanya maksud saya. Oma kan bilang saya muda. Tapi kalau saya bandingkan dengan Fayat muda, saya yang tua ya kan? Kan apa-apa tuh tergantung pembanding. Yo, Toyota Avanza bagus atau jelek? Nah, tergantung di samping mobil apa dia. Iya, rumah tipe 21 besar atau kecil? Tergantung. Ya kan?
umur bertambah. Maka kata Rasulullah, Allahumma ja'alil hayata, ya semuanya, ziyadatan lana fi kulli khairin. Kehidupan sama dengan tambahan kebaikan. Coba diulang. Kehidupan sama dengan tambahan kebaikan. Oke, kalau yang mau selebrasi ketika milad, mau bikin party, mau bikin acara, itu hakmu. Tapi Ayaman secara pribadi belum bisa menikmati milad atau hari ulang tahun itu. Justru malah ngerenung panjang. Ini dosa-dosa sudah diampunkan atau belum? Amal soleh apa yang bisa aku upgrade tahun ini? Apa amal soleh yang bisa aku tambah? Berapa jumlah sedekah yang aku bisa geser? Dulu bisa sekian, kayaknya masih belum ada apa-apanya gitu. Karena banyak orang yang tahajud rakaatnya mungkin bisa nambah. Orang-orang udah bisa tahajud jam 1, jam 2. Bisa sehebat itu tahajudnya, bisa sehebat itu duhanya, bisa sehebat itu murojaah baca Qur'annya, bisa berjam-jam. Aku belum, masih banyak kurangnya. Maka Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan tambahan kebaikan. Waj'alil mauta, ayo, rahatan lana min kulli syarrin. Tadi apa rumus yang pertama? Kehidupan sama dengan kehidupan tambahan kebaikan. Oh, mulut saya bisa jadi tambahan kebaikan. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik, sehat terus, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah, semakin taat, semakin beriman, semakin bertakwa. Kita doa yang baik-baik. Mulut ini tambahan kebaikan. Oh, punya harta, ya transfer. Ya punya harta, geser. Oh, punya uang, kasih. Punya barang, hadiah. Oh, punya ilmu, ngajar. Kakak dititipkan Allah ilmu, abang dititipkan Allah ilmu, ngajar semampunya. Yang mau dengar berapa? Nggak ada urusan tuh ramai, viral. Oh, kalau saya ngomong sepi, kalau ini yang ngomong ramai. Tak ada urusan. Orang baru nengok Ayaman yang sekarang kan 2020. Dulu tuh 2000 berapa? Mulai online tuh, belajar online 2016 kalau nggak salah. Itu karena nggak punya tripod, ya kan? Nggak punya tripod. Jadi HP itu saya letak di bawah. Jadi yang nonton tuh nengok lubang hidung saya. Beneran. Belum ada tripod waktu itu 2016, 2017. Yang nonton live saya itu setengah orang. Berapa? Tahu nggak setengah orang? Maksudnya apa setengah orang? Iya, yang nonton cuma satu seuprit, itu pun sambil nyuci gajah dia, ya kan? Sambil nyikat gigi kudanil, gitu. Nggak ada salam interaksi, ini, nggak ada. Saya pernah di fase SMK itu kan, SMK ini kan baru ya Bang, kayak baru 2012 kan. Sampai sekarang nih baru. Dan itu saya jadikan tirakat saya, cara saya memaksa supaya saya tidak tidur habis subuh. Supaya saya tidak tidur habis subuh, saya lawan kemalakan. Kan enak sekali, enak abang tidur habis subuh. Apa ada istri halal di samping? Menyala abangku. Istri halal samping. Ya kan? Habis subuh hujan. Kalau siannya udah. Ketawa Bang Arif ente. Hah? Yafi juga besar ya. Kita pindah ke Bang Arif lagi ya. SMK ini cara saya untuk memaksa diri saya supaya belajar tiap subuh. Allahumma paksain. Jadi kalau orang bilang SMK ini saya ngajar, salah. Saya justru belajar di SMK ini. Duduk saya sini, lihat satu ayat. Oh iya, ayat ini ingat. Gini pembahasannya. Dan saya paksa diri saya untuk melakukan apa yang saya ucapkan. Karena kalau saya cuma ngomong, bacot aja, dan tidak praktek, saya yakin orang tidak mau dengar. Abang kakak ini dikasih filter semua sama Allah. Betul tidak? Abang kakak kayak misalnya Hero, lama kenal sama saya. Dia juga bisa ngincar, bisa ngitung. Lah bacot aja. Saya pernah dengar salah satu asisten ustadz gitu kan, yang pada saat ustadz itu atau tokoh, tidak boleh sebut ya, tokoh itu lagi ceramah, asistennya tidur, memilih untuk tidur. Saya kepo kan, kenapa tidur ustadz ketika beliau ceramah? Dia bilang, saya tidak mau dengar beliau ngomong tidak sesuai dengan apa yang beliau praktekkan sehari-hari. Karena saya bersama beliau tiap hari, yang bawakan kopernya, bawakan tasnya, ngatur jadwalnya, kata beliau. Bisa enggak orang itu ngomong bagus di atas panggung? Bisa, ada ilmunya. Public speaking itu gampang. Ikut dia workshop 1 hari bisa tuh ngomong. Ada ilmunya semua.
bagaimana memukau orang, bagaimana menghipnotis, bagaimana membuat orang terpesona. Ada ilmunya. Tapi mensinkronkan antara ucapan dengan perbuatan itu Masya Allah seumur hidup. Betul gak? Seumur hidup Abang Kakak mensinkronkan. Apa kayak misalnya Bunda Uung yang tiap hari dengar SMK, tiap hari sama saya, hampir tiap hari. Dia kan bisa nilai, suami aku nih bacot ya katanya. Iya kan? Orang dekat yang jadi ujian kita Bang Kakak. Kau bisa ngomong hebat, kau bisa sinkronisasi data ini itu pintar sangat pintar, bisa. Tapi nanti perbuatanmu lah yang akan menentukan skor akhirnya. Setuju nggak kira-kira? Berapa banyak orang nggak pandai ngomong, public speakingnya mohon maaf jelek, B aja public speakingnya. Tapi Masya Allah tabarakallah, sikit ya dia ngomong, orang dengar omongannya. Kenapa? Iya, praktek. Saya sering tegur insan ma'ad. Apa muskilah insan ma'ad? Araftu dzalik. Saya tahu itu kan. Iya, saya bilang arafta dzalik, amil talama. Udah kau praktekkan belum? Diam langsung. Sakit perut, maksud. Makanya beberapa orang tuh takut ketemu saya. Kan kena ruqyah. Bro, kita kenal berapa lama dah, Bro? 2000 kan? Tahun 2000. Sekarang 2025 dah. 25 tahun saya sama Ustaz Hero. Ustaz Hero dengan petualangannya, saya dengan petualangannya. Dia tahu kan kelakuan saya. Dia tahu gimana saya. Bahkan sebelum kenal istri, jauh. Ngapul gimana. Kalau saya ngomong di SMK, Hero bisa tidur loh. Pura-pura sibuk pun bisa dia nih. Ustaz Ana, ngapa dia masih duduk dengar? Tanya sama dia. Jadi Abang Kakak praktek, proses, kita action, beramal soleh, itu nanti menentukan skor akhir kita. Kalau bicara knowledge, bicara keilmuan, Abang Kakak buka ChatGPT, semua ada di situ. Berapa jumlah gigiku Daniel? Dijawab sama dia. Tanya. Farhan, coba buka ChatGPT. Berapa jumlah gigiku Daniel? Coba. Iya. Berapa meter usus gajah? Ada jawabannya tuh. Coba buka. Ada nggak yang punya ChatGPT? Coba buka. Bang, buka bang. Berapa meter usus gajah? Bang Ipan tanya. Supaya ada pembanding bang, kalau lebih panjang usus gajah pada usus aku gitu lah kira-kira. Ente Farhan tanya, berapa gigiku Daniel? Tanya. 40 kan? Ada jawabannya. Bang, berapa meter usus gajah bang? Dia tanya. Lagi loading. Ada enggak? Berapa meter usus gajah? 22 meter, bang. Hah? Nah, terjadi perbedaan pendapat ulama ya. Khilafiyah. Apa? Gajah Afrika 30 hingga 40 meter. Gajah Asia dewasa 20 hingga 35. Berarti lebih besar gajah Afrika. Jadi Abang Kakak jangan bilang saya ini gendut banget, tergantung pembanding. Kalau di samping gajah kan tak gendut jadinya. Terus aja kau dengan pembenaranmu itu. Penting banget ya SMK hari ini bahas usus gajah, gigiku Daniel. Bicara knowledge atau pengetahuan atau ilmu, hari ini sudah semakin mudah dapat ilmu. Buka YouTube, buka Instagram, ada ilmu di situ. Buka TikTok tutorial, Masya Allah, cara keluar dari grup WhatsApp tanpa ketahuan sama grup, ada tutorialnya. Cara nge-remove orang tanpa orang itu tahu dia sedang di-remove, bukalah tutorialnya. Ada semua Bang Kakak hari ini. Tapi kalau MALAS, enggak lah, masuk paret lah. Mana bisa dapat istri, mana bisa dapat suami, mana bisa punya bisnis, malah sudah babusa-busa kita ngomongnya. Maka ini lagi ramai kan, salah satu pengusaha, dia non muslim, ngomongnya katanya kasar. Dia kan tahu nggak tuh? Sekarang dia lagi viral ngomong di mana-mana, orang dengarkan, ya kan? Dia bilang orang kasar, tapi kalimat dia benar. Jadi Abang Kakak, ilmu setinggi apapun hilang gara-gara malas tuh. Hilang nggak? Malas plus rakus, udah dikasih satu minta lagi. Udah timbang nih, beli berapa bang bawangnya? 5 on ya, beli 5 on. Udah betul takaran 5 on, ngambil lagi. Cerek, bang tambah ya kata dia.
Haram nggak tuh? Haram. Nggak setuju nggak apa-apa. Enak kan di SMK kan? Nggak usah debat, nggak usah protes. Tak setuju tinggal matikan, selesai. Kau tinggalkan aja SMK nih. Nggak ada paksaan. Saya udah biasa kok SMK nggak ada yang nonton, udah biasa. Satu orang. Dan ini cara saya belajar buka ayat. Perintah Qur'annya tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Saya harus terus belajar Qur'an ini sampai nanti. Nah, alhamdulillah ada yang nonton, 1-2 orang, bonus bagi saya. Maka nggak pernah expose cerita-cerita. Besok guys, aku di sini ya. Abang kakak bisa bayangkan nggak kalau Aiman kayak gitu? Muntah nggak kira-kira? Hah? Guys, ini aku mau naik pesawat dulu ya, mau boarding, doain aku ya guys ya. Kira-kira abang kakak nengok statusnya kayak gitu? Aiman kesurupan kayaknya nih. Bukan nyaman berarti. Di hacker berarti. Di hacker. Nggak lagi kesurupan. Ya kan? Antu sosmed. Sampai beberapa orang tuh ngedetek, nanya sama berapa info. Lagi di mana Yaman ini? Tadi malam ada salah satu ustadz ngejar, ketemu sekian menit, bela-belain mau ketemu walaupun sebentar. Ana harus ketemu sama antum. Tadi malam ketemu, Allah pertemukan. Beliau pesawat jam 10, saya pesawat jam 8. Sebelum maghrib ketemuan, ngobrol cerita. Ana pengen ketemu antum. Saya ke Jakarta dari Surabaya, beliau mau ke Sulawesi. Tak bisa pakai telepon ini Ustaz. Jadi kita ketemu aja. Biarkan Allah yang ngatur pertemuannya gitu. Dan Yaman belajar ya. Tadi malam tuh belajar. Ini mungkin bagi orang biasa ya. Bagi saya yang ekspektasinya udah terbiasa ekspektasi rendah ya kaget gitu. Tadi malam naik pesawat. Biasa pakai ekonomi kan, biasa. Mau naik Lion Lion ya tulisannya. Apalah pesawat-pesawat itu kan biasa aja. Tadi malam tuh karena fokus ngobrol dan diskusi tadi tuh nggak nengok tiket pesawat. Begitu masuk nengok, karena otaknya tersetting ekonomi, ya kan? Saya masuk sampai dalam. Mana seat saya nih? Ditanya sama pramugari, seat nomor berapa Pak? 2F. Oh 2F di bisnis Pak. Hah? Bisnis? Saya langsung WA udah. Siapa yang upgrade kursi aku nih? Jadi dulu di bisnis. Biasa kan di ekonomi. Saya nengok pas di ekonomi itu seatnya nomor 6, nomor 8. Kok 2 udah lewat, Mbak? 2F di mana ya? 2F di bisnis, Pak. Ah, bisnis. Jadi maju ke depan. Saya tanya sama tim Ustaz Izara, siapa yang upgrade nih? Saya bilang, nggak ada. Tanya sama orang maskapai, Mas Agung. Ustaz, itu sistem yang upgrade. Jadi ini untung-untungan atau apa? Bahasanya kan gitu kan. Iya, nggak ada. Kita bukan kami yang ngatur juga. Sistem yang random kan tiba-tiba di upgrade. Early check-in ke apa istilahnya gitu. Oh, saya bilang, Allah tuh kalau mau ngasih hadiah, ya kan? Bagus kan di bisnis. Saya takut nih kalau di depan pilot, itu takut saya. Mungkin cerita ini biasa bagi abang kakak yang naik pesawatnya memang selalu bisnis, kan orang ada, ya kan? Saya yang waktu itu ekspektasinya ekonomi, ya kan? Pas nyari kursi, loh kok nggak ada nomor 2, nomornya udah 6, Pak, 2. Jadi akhirnya maju. Nah orang-orang yang duduk di bisnis mungkin nengok kali ya, apaan sih ini orang gitu. Biasa aja. Alhamdulillah, mau di bisnis ke, mau di ekonomi ke, tetap tidur. Sampai pramugarinya bangunkan berkali-kali, Pak mau dikasih minum apa? Rupanya kalau di bisnis itu sering kena bangunkan rupanya. Tanya minum apa. Di ekonomi kan tidak dipedulikan, nggak dikawal, nggak mampus, kena apa gitu kan. Kalau di bisnis itu kena tanya, Pak udah nyaman belum kursinya? Baru nanti tidur lagi tanya lagi, Pak mau minum apa? Iya. Jadi saya bilang mau tak bisa tidur nyenyak di bisnis nih rupanya. Iya beneran, baru mau tidur. Pak mau apa? Udah nyaman belum Pak? Saya bilang turun gak aku dari kursi. Asjidan asli. Makanya mohon maaf ya tadi malam Ana datang tuh langsung ngomong sebentar, habis itu ya pamit pindah alam. Asli ngantuk. Karena dari kemarin tuh sampai Surabaya 1:30 baru tidur. Jam 3:30 bangun lagi, full aktivitas sama PLN dan segala macam sampai mau naik pesawat. Tak ada jeda. Biasanya saya sempat tidur di mobil atau apa gitu, sempat. Ini alhamdulillah dengan izin Allah full. Allah kasih aktivitas itu. Makanya pas sampai itu udah kayak beda alam gitu, udah ngawang-ngawang. Biasa sempat ngobrol-ngobrol, cerita sama Ustaz Erwa atau apa gitu. Ini tadi malam tuh kan ketemu sama anak kan, anak pamit dia, saya bilang, ini udah antara nyentuh lantai dengan darat.
langsung masuk kamar istirahat. Yo, masih manusia. Biasa di pesawat kan tidur nyaman bro, ekonomi, tak ada kena bangun kan, tidak dipedulikan, tidak ada minum. Memang pesawat saya kan pesawat puasa, ya kan tidak ada minuman pesawatnya tuh, roti. Ini giliran naik ke bisnis, malah kena bangun kan, bapak mau keju atau serikaya, atau coklat pak, mau minumannya hangat atau dingin, masya Allah bisnis nih. Karena saya tengok yang lain tidak tidur ya, baca buku, baca koran, kerja di laptop. Oh gini sih orang bisnis nih. Saya tidur, saya selonjorkan kursi itu, betul-betul tidur saya. Tapi itulah rupanya di bisnis tuh. Nanti saya bilang, iya. Suka-suka Allah aja kalau ngasih hadiah. Jadi abang kakak, kalau dapat hadiah dari Allah, ya kan, ingat-ingat itu cara Allah tuh suka-suka aja. Dan bisa berulang-ulang. Dia bukan keajaiban. Dia sebuah metodologi, sebuah pola yang bisa berulang-ulang. Misalnya ini, intan surullah yansurukum. Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. La in syakartum la azidannakum. Gitu dia selalu berpola. Jadi lakukan syarat dan ketentuan, hasilnya bisa suka-suka Allah. Dah? Oke. Kehidupan, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan ya Allah sebagai tambahan kebaikan, dan wafat waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Jadikan wafat istirahat dari maksiat. Coba bilang. Sengaja saya bikin kata-katanya berima supaya mudah diingat. Kehidupan sama dengan tambahan kebaikan, wafat sama dengan istirahat dari maksiat. Dah. Jadi kalau ada yang milad terus happy-happy, ya silakan. Kalau saya bertambah usia malah sedih gitu. Ya Allah semua. Ini kan personal ya. Tidak setuju pun tidak apa-apa. Kau tak harus maksa aku sama dengan otakmu tuh tidak. Ya kalau kau mau party-party, mau salto-salto, manjat pohon, ngitung gigi kudanil tadi, boleh. Saya memilih untuk diam, muhasabah, tafakur, merenung, minta doa dari orang. Itu bagi saya lebih damai. Hadiah apa yang paling bagus? Doa. Karena saya diajarkan sama kiai-kiai saya, guru-guru saya, kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Kan gitu ajarannya di Gontor. Sering-sering nak minta doa, kata Kiai Syukri, Kiai Hasan, Ibu Sutika Sahal, ya kan, Pak Zar, itu sama ajarannya. Sering-sering nak minta doa dari siapapun. Maka kalau ada orang, Ayaman sehat ya, amin. Ayaman semoga dimudahkan Allah lancar, amin. Saya tidak pernah tahu dari mulut siapa doa dikabulkan. Mas matur nuwun, kemarin waktu di Surabaya, tiba-tiba ada bapak-bapak apa jual kerupuk gitu. Terus saya beli kerupuknya gitu. Pak, ini panjenengan bagikan lagi ya. Matur sembah nuwun Mas. Nah, orang Jawa, mana orang Jawa, orang Jawa sini. Kalau sudah sampai matur sembah nuwun itu, dengan matur nuwun mana yang lebih tinggi? Grammarnya lebih tinggi matur sembah nuwun kan, secara grammar, ya dong. Jawa Timur sampai, kalau Jogja matur sembah nuwun mungkin agak biasa. Jawa Timur keluar matur sembah nuwunnya. Jarang Jawa Timur. Kan biasanya matur sembah nuwun nggih Mas. Manggilnya tuh Mas. Terus dia ngomong pakai bahasa Jawa yang saya kalau terjemahkan tebak-tebak tuh kira-kira semoga urusan panjenengan dimudahkan, dilancarkan, dikasih rezeki gitu lah. Ulangnya nggak bisa. Saya suruh ngulang nggak bisa. Dah. Baru ingat saya. Itu pesawat saya dari ekonomi pindah ke bisnis bisa jadi doa dari Bapak tadi. Insya Allah benar. Ayat gitu. Mana saya tahu. Kecil bagi kita, besar bagi dia. Maka jangan pernah ngeremehkan orang kecil-kecil, Kak. Orang-orang pinggir jalan, orang-orang yang nyapu, orang-orang yang jangan pernah remehkan. Kau bukan siapa-siapa. Kita tidak pernah tahu siapa dia di hadapan Allah. Saya ulang ya, kita tidak pernah tahu siapa dia di hadapan Allah. Memang tidak punya jabatan, tidak punya duit banyak, mungkin juga tidak terkenal, tidak viral. Tapi berapa banyak orang-orang yang hebat-hebat dan orang-orang besar itu disembunyikan sama Allah. Ada istilah wali-walinya Allah. Dan wali ini wali mastur, satar, dari kata-kata satar. Mastur berarti tertutup. Nah, yang ngaku-ngaku wali itu ada dua, wali-wali daya sama wali murid. Apa?
Sama ada satu lagi yang aku ngaku wali kelas. Saya ini wali kelas kalian ya, gitu. Dia ngaku-ngaku. Yang lain dah ngaku. Dah. Ayo, ya Allah, jadikanlah kehidupan sebagai tambahan kebaikan. Dan jadikan wafat sebagai istirahat dari maksiat. Asik dah kalau ini jadi prinsip hidup. Begitu bangun tidur jam 3:30 subuh tadi, duduk kita baca doa alhamdulillahilladzi at'amana. Oh enggak ya, ahyana. Siapa tahu pas tidur makan, ngemil. Mimpinya mimpi makan. Alhamdulillahilladzi apa? Ahyana ba'dama. Berarti ini yang baca doa ini pernah tidur semua. Soalnya pernah ada sosial eksperimen. Kak, dia pakai jilbab tanya, apa doa bangun tidur? Hah? Blank. Aku nggak pernah tidur, kata dia. CCB, cantik-cantik bohong. Apa? CCB, cantik-cantik bohong. Saya udah edit, masih aja. Oma, tak boleh Oma, jangan sampai kita nih miskin julid Oma, jangan ya. Tahan mulutnya. Selain muka harus difilter, bibir juga difilter ya, tolong ya, tolong. Kehidupan tambahan kebaikan, wafat istirahat dari maksiat. Ini jangan diedit. Kata-kata ini Ayah Sekman sengaja bikinnya berima supaya Kakak mudah ingatnya. Kehidupan akhirnya tambahan kebaikan. An 3 kali an. Wafat istirahat dari maksiat. Wafat istirahat lagi maksiat lagi. Belajar metode ini. Ini public speaking saya bilang gampang belajarnya. Tapi mensinkronkan antara ucapan sama perbuatan, dan itu kita dilihat orang berkali-kali. Orang jadi paham, ini bacot aja. Ini jargoni, iso ngajar orang iso. Karena kata orang Jember, orang kampungnya Sotero, action speaks louder than words. Orang kampungnya beli. Kampung Inggris maksudnya. Iya, lo lawongnya sederedi opo? Lawong ya sederedi. Itu bahasa Inggris dengan kearifan lokal. Ayo Abang Kakak, kita sinkronkan antara ucapan kita, perbuatan kita. Kita buang jauh-jauh malas, buang jauh-jauh rakus, pelit, kikir, naudzubillah min dzalik. Dan itu kita fight melawan diri kita yang satu lagi. Mudah-mudahan kita berhasil Abang Kakak. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah mudahkan jalan kita, Allah kasih kita jalan-jalan terbaik, dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal, berkah tanpa bermaksud kepada Allah. Allah jadikan kita pribadi yang semakin bertakwa, semakin dekat sama Allah, semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh, semakin rendah hati di hadapan manusia, semakin rendah diri di hadapan Allah, semakin memperbaiki diri, semakin banyak taubatnya, semakin dalam sujudnya, semakin paham Al-Qur'annya, semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat juga kita dengan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita bisa jadi wasilah orang lain juga ikut baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Bang Kakak ya. Doakan istri saya Bang. Doakan anak-anak saya, kami sekeluarga besar. Doakan juga ibu saya di Lampung, mama saya di Pontianak. Kami semua keluarga besar masih kapal Munsalan. Tolong doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa yang sama untuk Abang Kakak ya Bunda semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dilindungi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat terbaik untuk berharap. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Abang Kakak saya pamit ya. Izin. Barakallahu fikum, makasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.